gue ngekutip dari quotes-nya Einstein. Everyone is a genius, but if you judge a fish to climb a tree, you are stupid gitu. Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di Twist Talking with Student. Ini Twist, ini akuntansi, yeay! Balik lagi sama kita, gue Risa dan partner gue. Dan gue Suci, yang akan apa nih Riz? Kita bakal bawain Twist episode 2. Yang temanya apa sih kalau boleh tahu? Karena Tema- di episode 1 kan udah seru banget kan Nah, itu. seru banget. Kalau episode 2 kali ini nih, gak kalah seru nih. Apa tuh Riz? Explore and show your potential. Artinya apa sih? Gali dan kembangkan potensi diri Ya, kan? Bener iya, gak sih? bener banget. Buat para sobat-sobat akuntansi yang belum nemuin potensi diri, Atau yang tonton masih terus bingung ya. nih nyari potensi dirinya tuh di mana sih? Kalian bisa banget nih nonton Twist episode kali ini. Bener Seru. banget. Dan kita juga bakal ngundang gestar yang Gestarnya udah kali ini ganteng. ganteng banget, Idaman. berprestasi. Wah, ya. Pokoknya tonton terus sampai habis ya. Nah, udah ada nih Riz, gestar keren kita yang Ih, ganteng gila, tadi. ganteng banget. Sambut dulu Tola Albadru gak kak? Enggak lah. Langsung aja ya, kenalin dulu Ci, siapa nih gestar kita? Kenalin dulu dong Kak, memperkenalkan diri dulu sebelum mulai. Oke. Halo, nama gue Rizky. Gue mahasiswa akuntansi angkatan 2020. Dan ya, kesibukan gue ya di akuntansi aja sih gitu. Udah di akuntansi aja nih kak sibuknya. Iya, di akuntansi Masa aja. sih di akuntansi aja? Iya Bukannya dong. sekarang lagi jadi apa nih? Duta. Duta Oh. WNJ tahun berapa kak? Boleh Oh, kasih tau? Iya, jadi gue juga sebagai duta di WNJ tahun 2021 sampai tahun ini 2022 gitu. Bakal lanjut lagi nggak sih itu kalau duta gitu? Oh, kalau duta itu cuma 1 tahun masa jabatannya. Kecuali emang dari pimpinan WNJ-nya yang meminta 2 tahun. Tapi jangan sampai 2 tahun sih. Ya 1 semoga 2 tahun aja nggak ya. sih? Semoga 2 tahun kak, itu tandanya kakak kinerjanya bagus. Mohon maaf, capek. Oh iya nih Kak Rizky, kan ada yang bilang nih kunci kesuksesan itu mampu mengetahui dan mengembangkan potensi diri. Udah cocok banget nih sama tema kita kali ini, yaitu gali dan mengembangkan potensi diri. Nah, kira-kira arti potensi diri menurut Kak Rizky itu apa sih? Oke, kalau gue bisa bilang ya, gue ngekutip dari quotes-nya Einstein. Everyone is a genius, but if you judge a fish to climb a tree, you are stupid gitu. Jadi potensi itu intinya kemampuan yang lu punya gitu, yang lu punya dalam diri lu, tapi lu tuh masih belum bisa buat ngembangin itu. Jadi kayak istilahnya bakat terpendam lah. Ya contoh lu misalnya suka nyanyi di toilet gitu, sebenarnya lu bagus nyanyi gitu, cuma lu nggak mau show up aja gitu buat nyanyi. Dan ya setiap individu ya punya potensi yang beda-beda. Iya, Mungkin ada pastinya. yang suka nyanyi, ada yang sukanya sport gitu, ada yang bisa mathematics dan yang lainnya sih. Kemudian ya tentunya buat itu fungsinya ya buat ya tadi gitu, yang kuliah untuk kedepannya itu bisa lebih enak lah istilahnya. Jadi lu bisa nentuin pilihannya lebih enjoy gitu. Jadi lu nggak akan tertekan dengan apa yang lu pilih selama lu saat kuliah gitu. Oke, Sering nyanyi-nyanyi gak di kamar mandi? Maaf ya, jangan tanya, nggak bisa nyanyi gue. Terus sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya ke Rizky, sekarang semester berapa sih? Oh iya, gue semester 4 mau naik ke semester 5. Pengalaman apa dari maba yang udah kayak misalkan udah masuk organisasi apa gitu? Oke, jadi awal-awalnya ya dari maba nih gue masuk ya istilahnya masih culun lah ya istilahnya gitu. Ya kayak anak-anak maba masih pakai baju putih celana hitam gitu kan. Terus di situ gue sempat ada tuh salah satu kakak tingkat yang ngajakin gue buat jadi ketua angkatan. Nah itu ya kebetulan sih teman-teman gue dukung ya. Itu pengalaman first time gue, pengalaman ketika gue ngelit satu angkatan, yaitu pas jadi ketua angkatan. Kemudian lanjut gue nih masuk di FKA atau forum ketua angkatan WNJ, itu under bawahnya BEM WNJ langsung. Itu gue punya pengalaman di situ 1 tahun. Kemudian gue juga di FE, gue di BPM FE, lembaga legislatifnya gue jadi wakil ketua komisi. Terus ya udah, dan tahun ini sih gue di duta aja. Di duta aja. Iya. Berarti dari pengalaman-pengalaman itu kan Kak Rizky mulai mengembangkan potensinya nggak sih? Kan mulai ketemu tuh kayak
oh ternyata gue mampu ya di sini kayak gitu. Oh nggak iya. sih? Jadi awalnya sih ya gue kayak nanya-nanya dulu sih ke temen kan, kayak minta perspektif menurut lu gue cocok nggak sih kalau di sini gitu. Jadinya ya gitu, gue bisa mengembangkan dengan mencari tahu dan juga gue nanya ke teman-teman gue gitu. Dan ya istilahnya kayak deep talk tapi bukan sama pasangan gitu ya, sama teman, sama bestie gitu lah istilahnya. Oh gitu ya Kak. Keren banget Turis. Keren banget, Contoh, banyak Riz. banget pengalaman Kak Rizky dari BPM, Duta UNJ, terus juga ketua BEM ya? Enggak. Maksudnya staff BEM ya? Gue Sempat di jadi legislatif. Oh, Oh, legislatif. di BPM ya? Itu banyak banget Kak. Kira-kira nih, cara kakak ngembangin potensi diri pada saat waktu itu tuh gimana tuh? Pada saat jadi baru dari maba gitu ya, Iya. sampai sekarang ke Duta Kan UNJ kan kayak kita- keren gitu loh. Masih Iya, bingung iya. nih potensi diri kita tuh apa sih? Oke, awal-awalnya sih ya know yourself gitu ya. Lo harus tahu nih diri lu tuh mau kayak apa gitu. Lu pengen kayak gimana, dan kemudian ketika lu udah tahu ya do what you love and love what you do gitu. Kayak lu lakuin apa yang lu suka dan lu juga harus suka apa yang lu lakuin gitu tentunya. Terus kalau emang lu nggak good fit gitu di satu position, ya lu jangan takut buat try new ideas gitu. Oh, Kayak iya. lu mau mencoba intinya, dan lu harus nyoba. Kemudian ya lu juga punya inspiration, lu punya model yang bisa lu contoh gitu. Dan ada sih salah satu apa ya, gue pernah lihat itu salah satu petunjuk hidup dari Jepang yang namanya Ikigai. Ikigai itu tuh kayak apa sih yang dunia butuhin, lu hebat di mana, terus kemudian apa yang bisa, pokoknya yang bisa buat lu dibayar gitu ya tentunya. Nah, itu kalau lu udah cari itu semua, ya itu ketemu potensi lu tuh apa. Itu yang dipakai sama orang-orang Jepang. Dan kenapa Jepang bisa jadi negara maju ya karena mereka tahu gitu Ya. potensial mereka di mana, dan mereka udah diajarin sejak dari kecil gitu. Jadi lu cari yang namanya Ikigai, dan ya itu lu bisa nemu potensi lu di situ. Kan tadi kan yang awalnya Karis bilang kan kayak lo harus tahu diri lo tuh sukanya apa gitu. Pernah nggak sih Karis itu bingung kayak sebenarnya tuh gue sukanya apa sih, kayak sini masuk gitu loh. Iya betul. Gue juga awalnya bingung ya, kayak misalkan gue tuh anaknya bisa apa gitu. Gue punya bakat apa sih gitu. Gue juga bingung banget awal-awalnya tuh, sampai ya gue juga ngejudge diri gue kalau ya kayaknya gue emang kagak punya bakat apa-apa deh gitu. Jadi ya emang kadang-kadang lu pasti ada satu masa yang dimana lu bakal merasakan seperti itu gitu ya. Lu lagi ya proses pendewasaan lah istilahnya ya. Jadi ya lu bakal kayak gitu ya, di situ ya lu harus ikut kayak tes atau ikut Oh, apa iya. gitu. Mungkin itu akan membantu lu sih. Benar-benar. Kakak tuh kenapa sih kayak pengen ikut Duta UNJ kan? Mm-mm. Itu kan Bener seleksinya lumayan susah nggak sih setahu aku? Iya. Karena dulu aku juga mau daftar tapi melihat seleksinya udah kayak nggak jadi gitu. Udah mundur duluan ya. Oke, jadi ini ceritanya gitu ya. Gue tuh sebetulnya bukan kayak, tapi Duta ini tuh bukan first option gue ketika di semester 4. Jadi kayak gue tuh udah udah bikin planning lah. Gue semester 1 kemana, 2 ini harus ikut apa, 3 ikut apa, 4 apa gitu. Dan Duta ini tuh bukan salah satu planning yang masuk di planning gue. Jadi ketika gue maba, gue sempet jadi namanya putra akuntansi. Papi ya? Iya, Papi itu. itu. Nah, kebetulan ketika semester 3 gue tuh emang lagi niat buat masuk ke ISEC UNJ sama apa namanya GIBE, karena gue nggak masuk GIBE di semester 1 gitu, gue masuk GIBE. Nah kemudian di ISEC gue udah lolos sampai tahap interview. Jadi gue tinggal istilahnya onboarding session atau apa gitu ya, gue lupa. Ya, Nah onboarding kemudian session. tapi di satu sisi itu tuh Duta sama WD3 ya Pak Ida Pahala gitu ya, dia ide nih kasih aja nama-nama putra akuntansi buat ikut seleksi Duta gitu, karena wajib itu hukumnya, bukan kayak ada surat buat ke fakultas lah gitu ya dari UNJ. Nah ya udah di situ gue juga sempet bimbang sih, kayak ternyata ada pernyataan di atas matanya juga loh, kalau udah lulus gue nggak bisa mundur gitu kan. Jadi Oh iya. ternyata pengumuman interviewnya itu, pengumuman lolos interview dan lolos Duta tuh duluan lolos Duta. Oh jadi gue lolos Duta, interview gue lolos di ISEC. Jadi ya mau nggak mau Terus ya ngambil ada yang mana? harus Iya, dikorbanin pasti satu ya. gitu, karena lu nggak bisa ambil dua-duanya gitu kan. Jadi ya ISEC-nya gue nggak mau ngambil, jadi ya gue ambil Duta gitu. setahu aku tuh Aisyah kan panjang banget kan, sampai ada FGD itu beberapa kali nggak sih? Iya,
Jadi ada selection, ada Iya. FGD, ada bukan ke FGD sih, lebih ke LGD. Jadi Iya, gimana LGD. lu nge-lead teman-teman lu Hmm. buat speak up gitu, lebih ke LGD. Kemudian ada interview juga, ada onboarding sessionnya gitu. Jadi Itu panjang banget prosesnya, aku tahu tuh lumayan ya, panjang gitu. ya, jadi harus memilih salah satu dan ya it's not my Rumit planning ya. gitu ya, it's not my planning, tapi ya udah gitu, gua akhirnya bisa ambil hikmahnya dengan kejadian itu. Tapi ya oke aja sih maksud gua. Oke, menurut kakak nih ya, selama kakak di Duta WJ udah hampir setahun nih ya, kan pasti banyak nih ketemu sama orang-orang hebat lainnya. Itu kakak pernah nggak sih ngerasain insecure sama Minder gitu ya, minder. sama potensi orang lain? Itu kakak gimana? Oh, Cara iya. ngatasin? Oke, jadi di Duta itu kan ya emang maksudnya the 12 person yang masuk ke situ ya, maksud gue emang punya potensial masing-masing gitu. Dan basically mereka udah bisa MC, udah bisa ada yang bahasa Inggris gitu kan. So gue juga awal-awalnya kayak gila ya, kayak gue masuk sini kayaknya gue paling paling bawah gitu deh gitu, kayak ngerasa gitu kan. Cuma ya they're supportive gitu ya, mereka juga support satu sama lain, ya bisa ngebantu nge-backup satu sama lain, kayak mau lah buat ngelit temennya, mau buat nge-teach buat temennya gitu. Jadi ya gue sangat terbantu sih, kayak yang awalnya gue emang anak-anak yang kagak bisa nge-MC jadi bisa nge-MC gitu kan. Ya bukan bisa sih, kayak akhirnya gue punya pengalaman buat nge-MC gitu. Kemudian ya gue juga diajarin buat speak up bahasa Inggris segala macam. Jadi banyak belajar jadi gue gitu bisa ya. banyak belajar dari mereka gitu. Berarti kakak ada rasa insecure tapi nanti bisa kayak enggak dong, gue bisa karena di sini juga ajang cari saling Gitu, ilmu sharing Iya, gitu. betul. Karena ruang lingkupnya juga suportif gitu Iya, nggak sih kak? betul. Saling support gitu ya kan. Nah, gue penasaran banget nih Riz, gimana sih cara Kak Rizky tuh, aku mau tahu tips and trick tuh ngatur waktu ya, Iya, benar banget. di bidang akademik sama non akademik gitu loh. Oke, jadi pertama gue juga awalnya bingung gitu. Sebelum masuk kuliah gue juga kayak ya gimana ya, gue seimbangin antara akademik, organisasi, terus gue juga bisa tentunya kayak ikut-ikut lomba gitu kan, menang prestasi. Nah, gue nemu ada di salah satu buku gitu, ada namanya 4 diagram waktu. Jadi lu tuh bisa ngeklasifikasiin kegiatan lu, jadi misalnya ada penting dan mendesak, kemudian ada penting dan tidak mendesak, ada tidak penting dan mendesak, dan juga tidak penting dan tidak mendesak gitu. Ya contohnya lu penting mendesak, ya lu harus ya do it gitu kan, kayak lu Iya. harus ikut gitu ceritanya. Nah, tapi kalau misalkan dia diklasifikasi menjadi penting tapi tidak mendesak, ya lu bisa delegasiin. Kemudian ketika itu tidak penting dan tidak mendesak, ya oke, lu harus tunda gitu. Jadi ketika lu punya banyak kegiatan, ya lu coba ngeklasifikasiin ke 4 bagian itu. Ini penting dan mendesak, ini penting sama mendesaknya nih, ini penting apa enggak, ini mendesak enggak. Jadi ketika lu udah bagi-bagi, ya lu akan bisa gimana nge-manage waktu lu dan juga nge-manage agenda lu yang ada di kegiatan itu. Tapi kan buat nge-manage itu semua kan nggak gampang dong, pasti kan kayak milih-milih gitu nggak sih, kayak Iya, bingung gitu. apalagi kalau banyak organisasinya kayak ikut Banyak kegiatannya gitu organisasi loh. internal, Bingung nggak sih eksternal. Kak Rizky awal-awal Iya, buat awalnya nge-manage gitu? gue juga bingung kayak ini mana yang harus kita kerjain duluan gitu ya. Tapi di satu sisi gue inget ketika gue organisasi, I'm not alone gitu. I have a team. Jadi ya oke, mana yang bisa gue delegasiin ya gue delegasiin, dan mana yang nggak bisa gue delegasiin yang ya emang harus I do it with myself, ya gue harus ya melakukan itu gitu. Contoh ketika lu oke, ini based on pengalaman gue ya. Jadi gue pernah ada UAS gitu, tapi UASnya itu kayak si dosen ini tuh kayak ngundur gitu lah istilahnya. Dan waktunya itu ketika gue jadi ketua pelaksana dan harus sambutan juga gitu. Oke, jadi ya in case gue harus mikir kan kayak gimana nih gue bisa ikut di 2 agenda ini ya, dan waktunya tuh sama gitu loh. Dan ya mau gak mau gue pilih ulangan dong, karena ya gue mahasiswa dan gue juga emang ya kewajiban gue ya untuk belajar gitu belajar kan. buat, Nah, buat kuliah gitu. jadi ya ketika gue sambutan gue masih punya wakil nih, ya gue akan ngedelegasiin ke wakil gue buat sambutan, tapi gue akan tetap hadir ketika gue setelah ujian itu. Jadi ya intinya tahu sekitar gitu, dan juga lu bisa nge-manage di 4 kotak itu saat di penting mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak gitu ya. Lu bisa akhirnya lu bisa manage gitu. Seiring berjalannya waktu aja sih gitu. Awal-awal pasti emang lu bingung, tapi ya lama kelamaan lu akan paham sih dengan itu. Tapi
Tapi kan seiring berjalannya waktu kan Kak Rizky kan udah ngelewatin banyak apa sih kayak masuk organisasi gitu-gitu kan, kepanitiaan misalkan gitu-gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget tapi kayak lo tuh harus ngelakuin ini gitu? Oh iya, itu emang kayaknya setiap mahasiswa ya emang Iya, kayak benar. capek banget gitu. Ya emang sih capek itu emang ya biasa gitu ya, manusiawi, emang lo capek. Cuma ya lo inget lagi kenapa lo dulu kayak mau banget buat ngumpulin berkas buat apa ya, kayak aduh gue pengen BEM nih kayak gitu di awal-awal sampai lo deadline gitu kan. Ya, kenapa lo mau gitu? Oh iya, jadi ya ketika lu capek ya lu istirahat boleh gitu ya, lu mau healing dulu ya nggak apa-apa lah gitu. Cuma ya lu inget lagi tujuan lu udah tercapai belum gitu, impact lu udah punya impact apa nih buat BEM gitu kan, atau misalkan buat organisasi yang lu pilih gitu. Dan ketika lu ingat itu ya lu akan oke, apapun yang gue mulai pasti akan gue selesaiin. Lu pasti akan mikir seperti itu sih. Iya, benar. Berarti bisa jadi acuan ya 4 yang tadi buat kita nih Buat yang lagi sibuk-sibuknya proker di turis BEM. dengerin lo jangan ngeluh-ngeluh. Bener banget. Mungkin terakhiran kali ya Kak sebelum kita closing. Oke. Langsung aja ya, kan kita lagi bahas potensi diri nih. Tips and trick nih buat kakak untuk mengenali potensi diri buat para pembicara yang sobat-sobat akuntansi tonton. Oke, jadi buat sobat akuntansi semuanya, the first thing ya, you must know yourself gitu ya. Lu tahu diri lu sendiri gitu, lu mau apa gitu kan, lu suka di mana, and kemudian lu juga do what you love and love what you do gitu ya. Lu suka ya lu lakuin, kalau lu emang nggak suka ya udah gitu, berani buat nolak intinya. Kemudian ya lu juga cari inspiration gitu kan, banyak ya lu punya contoh lah atau model gitu yang di luar yang lu bisa ikutin, kayak misalnya Elon Musk gitu atau siapapun ya, itu based on ya gimana lu aja lah, lu mau ikutin siapa gitu. Kemudian lu juga harus open minded lah gitu istilahnya. Kalau misalkan lu kayaknya lu nggak bagus deh kalau nyanyi gitu, mendingan lu coba ini. Lu jangan kayak Jangan ngerasa sih, kayak Iya. kesinggung iya, gitu jangan ya. kayak kesinggung. Emang oh iya mungkin gue harus coba di bidang ini gitu. Jadi ya lu lebih open minded aja sama advice dari teman-teman lu gitu. Kemudian banyakin apa ya, ikut organisasi nggak apa-apa gitu. Cuma lo kayaknya bisa manage waktu aja sih. Sama kan banyak ya di Google gitu, ada yang tes potensial, tes psikologi gitu ya. Lo mungkin cobalah sekali-sekali lo ikut tes itu, dan lo bisa lihat nih, gua tuh apa ya, expand apa ya, lebih kayak advance di bidang apa sih gitu. Dan lo akan tahu gitu, oh iya berarti gue di sini, dan lo bisa menentukan jalan lo kedepannya dengan lebih enjoy gitu, nggak ada tekanan lah gitu. Kemudian ya itu tadi ikigai, itu konsep orang Jepang yang dimana lu bisa tahu lah potensi lu tuh ada di mana gitu. Itu penting banget ya guys. Jadi ikigai, coba lu cari dari Google, itu pasti ada tuh. Berarti Kak Rizky ini juga kayak sering-sering nyari tahu tentang potensi diri, maksudnya dengan ikut potensial tes tadi gitu kan. Pernah maksudnya pernah mengikuti potensial tes Iya. itu buat tahu gue tuh di bidang apa sih sebenarnya sukanya gitu. Oke, iya, jadi gue sebelum masuk kuliah, gue emang ikut tes apa ya, tes psikologi gitu lah istilahnya. Jadi ya sebetulnya sih ya ada yang miss dari diri gue juga gitu. Cuma ya emang oh ya kayaknya dari tes ini bisa jadi acuan gue buat gue milih jurusan kuliah, kayak gue bisa ikut apa aja di kuliah. Dan itu ya betul sih, ternyata emang tes kemampuan dan tes psikologi itu emang menentukan lo gitu. Punya peran lah buat menentukan lo bisa kemana gitu. Nah, sobat akuntansi dengerin nggak tadi Kak Rizky ngasih tips-tips? Diinget ya tips-tipsnya. Tentang potensi keren banget nih. Benar banget. Apalagi buat maba-maba nanti kan. Pasti Iya. pada bingung kan? Iya, bingung potensinya di mana nih? Boleh ikutin apa kata Kak Rizky tadi ya, Kak. Sebelum closing kan kayak kali ya Rizky, Benar. aku mau nanya nih ke Kak Rizky, kesan-pesan buat penonton-penonton sobat akuntansi tuh yang dari tadi kita bahas tuh, Iya. Kak Rizky mau kasih kesan-pesan apa sih buat mereka semua? Oke, buat sobat akuntansi, teman-teman gua dan juga mungkin adik-adik tingkat gua, ya ingat ya, everyone is a genius gitu. Lo tuh genius, cuma ya lo emang belum nemuin apa bakat yang ada di dalam diri lo gitu loh. Lo bisa explore lagi, kemudian ya tentunya you find your ikigai gitu kan. Kemudian be yourself, jangan takut buat nyoba. Dan tentunya tanya sih sama teman-teman lo, kayak lo kan pasti punya yang namanya bestie atau mungkin yang punya namanya pasangan gitu. So lo bisa manfaatin itu, lo tanya gue hebat di mana sih, dan akhirnya lo akan bisa menemukan potensial diri lo, dan lo bisa enjoy menjalani kehidupan kuliah lo selama di UNJ ini gitu, sobat akuntansi.
Oke, terakhir nih Kak, kasih pesan dong buat twist ke depannya nanti kita nih. Ya buat twist ke depannya. Dulu kayaknya di BMP akuntansi belum ada twist ya. Jadi belum ada ya? belum ada kan? Belum. Ini Iya. baru. So I will appreciate gitu. Ini adalah salah satu program yang emang dibawa tahun ini, salah satu inovasi juga oleh BEM Akuntansi, dan gue juga pengennya ke depannya twist ini bisa dikembangin lagi, bisa menggait viewers lebih banyak. Kemudian lo tuh juga bisa pokoknya menghadirkan narsum dari akuntansi yang emang punya potensial yang emang lebih hebat lagi dibandingkan gua gitu, atau banyak lah pokoknya kan alumni atau yang emang udah sukses di akuntansi gitu. Kak Rizky itu hebat banget. Iya. Makasih banget nih Kak Rizky doa-doanya. Kayaknya sayang banget nih, Ci. Kayaknya Udah selesai ya? ya, nggak udah berasa selesai, Ci. Mau lanjut lagi Kak? Ayo lanjut. Nanti durasinya sampai kapan nih? Ambil Kayaknya dicukupin aja kali ya tis episode 2 kali ini. Untuk teman-teman akuntansi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lupa lagi. Cut. Ya teman-teman, kayaknya udah sampai di akhir acara nih. Di akhir sayang tis. banget ya. Sayang banget. Mungkin lo mau ngobrol-ngobrol aja sama Kak Rizky. Di lain kesempatan aja kan. Iya Kak, nanti durasinya lama kalau ngomong ngobrol-ngobrol sendiri kayak gini tuh. Mungkin kayaknya kita pamit undur diri nggak sih, Ci? Lo dari yang ini. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kak Rizky nih. Boleh nih Kak, apa Instagramnya? Instagramnya @lzkypz_, ya mungkin bisa ditulis di bawah ya kalau misalnya nanti kalian Siapa lupa. tahu. Siapa tahu pengen tahu kehidupan duta-duta UNJ, bisa di stalk SGC-nya. Siapa tahu mau nge-DM bisa. Oh boleh. Boleh, boleh tuh, boleh guys. DM. Kayaknya waktunya kita pamit undur diri nggak sih, Ci? Ya. Tuh. Tadi Kak aja. Iya, dan satu. Kak aja gitu. 1, 2. Gimana sih? Waktunya kita pamit ya. 1, 2, 3. Waktunya kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya. Waktunya kita pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ini Twist, ini akuntansi. Bye bye. Bye bye.